Hasil Chelsea versus Arsenal kalah di kandang, tapi final belum selesai. Arsenal menapaki jalur menuju partai puncak Carabao Cup usai membawa pulang kemenangan krusial 3-2 atas Chelsea pada leg pertama semifinal yang digelar di Stamford Bridge, Kamis, 15 Januari 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Tampil sebagai tim tamu, The Gunners menunjukkan efisiensi permainan yang membuat mereka memperpanjang rekor tanpa kekalahan menjadi 10 pertandingan di semua ajang. Hasil ini sekaligus menjadi noda pertama bagi Liam Rose Senior yang menelan kekalahan pada laga kandang debutnya sebagai manajer Chelsea. Keunggulan Arsenal tercipta cukup dini dan terasa ironis. Sebelumnya, Rose Senior sempat menegaskan bahwa skuad Mikel Arteta bukan tim yang hanya mengandalkan bola mati. Namun justru dari situasi tersebut, pertahanan Chelsea runtuh. Kendati kalah, Rose Senior masih bisa memetik pelajaran positif dari semangat juang tim mudanya yang terus menyerang hingga menit akhir. Sementara bagi Arsenal, kemenangan ini terasa belum benar-benar menenangkan. Dengan margin hanya 1 gol, Arteta tentu menyadari bahwa peluang ke final masih terbuka dan leg kedua akan menjadi penentuan sesungguhnya. Liam Rose Senior buka peluang Sterling dan Disasi bertahan di Chelsea. Pelatih kepala Chelsea, Liam Rose Senior, menegaskan komitmennya untuk segera berdialog dengan Raheem Sterling dan Axel Disasi, dua pemain mahal yang kini berada dalam situasi tidak pasti di Stamford Bridge. Keduanya masuk dalam kelompok pemain yang disebut-sebut sebagai bomb squad, terpisah dari skuad utama. Liam Rose Senior, yang ditunjuk menggantikan Enzo Maresca pekan lalu, menghadapi banyak pekerjaan setelah datang di tengah musim dari Strasbourg, klub yang berada di bawah kepemilikan yang sama dengan Chelsea. Salah satu prioritas awalnya adalah menyelesaikan masa depan Raheem Sterling dan Axel Disasi. Sterling direkrut pada musim 2023-24 dengan nilai transfer sekitar 47,5 juta pound, sementara Disasi didatangkan dengan biaya 38,5 juta pound. Namun, keduanya kini berlatih di waktu dan fasilitas berbeda dari tim utama, serta masih berada dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas lalu. Mereka juga menolak opsi pindah dengan status pinjaman. Saya akan berbicara dengan mereka sekarang Januari, dan itu penting. Raheem memiliki karir yang luar biasa dan saya sangat menghormatinya. Axel adalah pemain yang sudah lama saya kagumi. Saya harus berbicara dengan mereka dan juga dengan klub. Ini soal prioritas, dan saya akan melakukannya dalam beberapa hari ke depan. Chelsea siap perkuat 3 posisi. Opsi transfer Januari terbuka. Chelsea dikabarkan telah mengidentifikasi 3 posisi prioritas yang ingin diperkuat di bursa transfer dan terbuka untuk memajukan rencana belanja musim panas ke jendela Januari. Menurut laporan The Athletic, klub London Barat tersebut menargetkan tambahan pemain di 3 sektor utama: sayap, lini tengah, dan lini pertahanan. Meski skuad The Blues sudah gemuk, manajemen menilai ketiga area tersebut masih membutuhkan peningkatan kualitas dan kedalaman. Rose Senior sendiri menegaskan keinginannya untuk memaksimalkan potensi pemain muda The Blues dan memberi mereka kesempatan berkembang. Mencontoh pendekatan Manchester United di era kejayaan Sir Alex Ferguson. Saya tumbuh sebagai penggemar Manchester United dan sekarang sepenuhnya menjadi Chelsea. Sir Alex berani memainkan 6 atau 7 pemain usia 19 hingga 21 tahun dalam tim juara karena dia percaya pada mereka. Tanpa keberanian itu, kesuksesan tidak akan terjadi. Potensi seperti itu ada di sini, ujar Rose Senior. Rose Senior terpikat bakat istimewa Cole Palmer, tapi tak mau ambil risiko. Pelatih baru Chelsea, Liam Rose Senior, mengaku sangat antusias bekerja bersama Cole Palmer yang ia sebut sebagai talenta istimewa. Meski demikian, Rose Senior menegaskan tidak akan mengambil risiko apapun terhadap kondisi fisik pemain Inggris tersebut, maupun anggota skuad The Blues lainnya. Saya pikir Cole adalah talenta spesial, seperti Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, dan Estevao Willian. Tugas saya adalah mengenalnya, membangun koneksi, dan memahami apa yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Yang menakutkan dari Cole, dia sudah punya kemampuan kelas dunia. Padahal baru berusia 23 tahun, dia masih punya banyak potensi. Ada momen-momen jenius saat melawan Fulham, seperti gerakan step over untuk memberi peluang pada Liam Delap dan umpan gilanya ke Pedro Neto. Saya tidak sabar bekerja dengannya secara rutin, kata Rose Senior. Walau demikian, Rose Senior menegaskan kehati-hatian mutlak diperlukan, terutama karena Palmer sempat absen cukup lama pada paruh awal musim akibat cedera pangkal paha dan kaki. Dengan jadwal berat yang menanti, kebugaran pemain menjadi prioritas utama. Saya sudah berbicara mendalam dengan Cole dan tim medis. Kami memasuki fase musim dengan 8 pertandingan dalam 4 pekan. Akan gila jika saya mempertaruhkan kondisi pemain di periode seperti ini, tegasnya.
Chelsea ikut buru Lucas Paqueta. West Ham hadapi godaan jual bintang Brasil. Gelandang West Ham United, Lucas Paqueta, kembali menjadi sorotan bursa transfer. Pemain asal Brasil itu dikabarkan berpeluang meninggalkan London Timur dalam waktu dekat, seiring meningkatnya minat dari sejumlah klub besar. Menurut jurnalis Brasil Renan Moura, Chelsea kini ikut masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Paqueta. Klub London Barat tersebut menyusul Flamengo yang lebih dulu menunjukkan ketertarikan untuk memboyong mantan pemain AC Milan itu. Chelsea memang sudah berinvestasi besar pada sektor penyerang di bursa transfer musim panas. Namun tanpa dukungan kreativitas yang memadai dari lini tengah, potensi para striker tersebut sulit dimaksimalkan. Kehadiran Paqueta dinilai bisa menjawab persoalan tersebut. Bagi Lucas Paqueta, peluang bergabung dengan salah satu klub terbesar di Inggris tentu menggoda. Di usia 28 tahun, ia berada dalam fase puncak karir dan berpeluang bersaing memperebutkan trofi-trofi bergengsi jika bergabung dengan Chelsea. Dengan kualitas yang masih sangat kompetitif di level tertinggi Eropa, Paqueta dinilai lebih ideal melanjutkan karirnya di Premier League. Kesempatan kembali ke Amerika Selatan masih akan terbuka di masa depan. Untuk saat ini, fokus utama sang gelandang adalah menentukan pilihan terbaik demi ambisi dan perkembangan karirnya. Chelsea siap pecahkan rekor demi Valverde. Real Madrid tetap kukuh. Chelsea kembali dikaitkan dengan Federico Valverde. Klub London Barat itu disebut siap mengeksplorasi kemungkinan transfer besar dengan nilai mencapai 120 juta euro, sekitar 2,3 triliun rupiah, demi memboyong gelandang serba bisa Real Madrid tersebut. Laporan Vica Jazz menyebut Federico Valverde masuk radar utama Chelsea sebagai target ambisius untuk memperkuat lini tengah. Pemain berusia 27 tahun itu dikenal sebagai sosok penting di Santiago Bernabeu berkat fleksibilitas, etos kerja, serta kontribusinya di berbagai posisi. Ketertarikan Chelsea bukan hal baru. Dalam beberapa musim terakhir, The Blues kerap dikaitkan dengan Valverde. Bahkan sempat muncul wacana pertukaran dengan Enzo Fernandez. Namun Real Madrid sejak awal menegaskan tidak berniat menjual pemain Uruguay tersebut. Di sisi lain, Real Madrid menilai Valverde sebagai pemain tak tersentuh. Presiden Florentino Perez diyakini enggan mengganggu rencana jangka panjang klub dengan melepas salah satu pilar utama tim. Meski tawaran 120 juta euro berpotensi memicu diskusi internal. West Ham bidik Philip Jorgensen. Chelsea ogah lepas sang kiper muda. West Ham United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk memperkuat sektor penjaga gawang pada bursa transfer Januari. Salah satu nama yang masuk radar adalah kiper Chelsea, Philip Jorgensen. Menurut laporan TEA Amtal, West Ham sudah melakukan pendekatan awal untuk menanyakan ketersediaan Philip Jorgensen. Pelatih Nuno Espirito Santo disebut belum sepenuhnya puas dengan opsi yang ada saat ini, termasuk Alphonse Areola dan Mats Hermansen. West Ham sedang berupaya maksimal memanfaatkan bursa transfer musim dingin demi menjaga peluang bertahan di Premier League. Saat ini The Hammers terpuruk di peringkat ke-18 klasemen, tertinggal 7 poin dari zona aman yang ditempati Nottingham Forest. Kondisi tersebut membuat manajemen fokus mendatangkan pemain-pemain krusial, khususnya di lini belakang dan posisi penjaga gawang.